Baiklah, dalam video kali ini saya akan memaparkan materi tentang teori teknik. Yang pertama, perkembangan sejarah teorema tektonik lempeng. Teorema tektonik lempeng berasal dari hipotesis continental drift yang dikemukakan Alfred Wegener tahun 1912 dan dikembangkan lagi dalam bukunya The Origin of Continents and Oceans tahun 1915. Dia mengemukakan bahwa benua yang sekarang ada dulu adalah satu bentang muka yang bergerak menjauh sehingga melepaskan benua-benua tersebut dari inti bumi seperti bongkahan es dari granit yang bermassa jenis rendah yang mengambang di atas lautan basal yang lebih padat. Kedua, lempeng tektonik dan bumi berbahaya. Ketika sebuah lempeng tektonik pecah, maka lapisan litosfer menipis dan terbelah membentuk batas divergen sebagai hasil pergerakan saling memberai. Sementara bila terjadi di lempeng benua, maka akan menyebabkan terbentuknya lembah retakan akibat adanya celah antara kedua lempeng yang saling menjauh tersebut. Selanjutnya, bagaimana tektonik lempeng bekerja? Bagian terluar dari interior bumi terbentuk oleh dua lapisan. Di bagian atas terdapat litosfer yang terdiri atas kerak dan bagian teratas mantel bumi yang isinya kaku dan padat. Di bawah lapisan litosfer terdapat astenosfer yang berbentuk padat tetapi bisa mengalir seperti cairan dengan sangat lambat dan dalam skala waktu geologis yang sangat lama karena viskositas dan kekuatan geser atau shear strength yang rendah. Lebih dalam lagi, bagian mantel di bawah astenosfer sifatnya menjadi lebih kaku lagi. Penyebabnya bukanlah suhu yang lebih dingin, melainkan tekanan yang tinggi. Lapisan litosfer dibagi menjadi lempeng-lempeng tektonik atau tectonic plates. Di bumi, terdapat 7 lempeng utama dan banyak lempeng-lempeng yang lebih kecil. Lempeng-lempeng litosfer ini menumpang di atas astenosfer. Mereka bergerak relatif satu dengan yang lainnya di batas-batas lempeng baik divergen atau menjauh, konvergen atau bertumbukan, ataupun transform atau menyamping. Gempa bumi, aktivitas vulkanik, pembentukan gunung, dan pembentukan palung samudra semuanya umum terjadi di daerah sepanjang batas lempeng. Pergerakan lateral lempeng lazimnya berkecepatan 50 sampai 100 mm. Yang keempat, yaitu proses batas flat divergen. Pada batas divergen, astenosfer yang panas naik mengisi celah antara dua lempeng yang memisah. Penurunan tekanan menyebabkan astenosfer naik. Hasilnya, bagian-bagian astenosfer meleleh membentuk magma basaltik yang sangat banyak, lalu keluar ke permukaan bumi. Selanjutnya, batas lempeng divergen di benua. Batas divergen atau batas lempeng divergen merupakan ciri linear yang ada di antara dua lempeng tektonik yang saling menjauh. Batas divergen di benua biasanya menghasilkan celah yang kemudian menjadi lembah celah. Selanjutnya, batas flat divergen di lautan. Sebagian besar batas lempeng divergen yang aktif ada di lempeng samudra dan menghasilkan punggung tengah samudra. Batas divergen juga menghasilkan kepulauan vulkanik yang muncul saat lempeng menjauh sehingga menghasilkan celah yang kemudian diisi oleh lava. Selanjutnya, proses transformasi margin. Transformasi adalah strike slip kesalahan, tidak ada gerakan satunya horizontal vertikal. Batas konvergen dorong atau membalikan kesalahan dan batas-batas divergen adalah sesar normal. Seperti piring meluncur di satu sama lain, mereka tidak membuat tanah atau menghancurkannya. Karena itu, mereka kadang-kadang disebut sebagai konservatif batas atau margin. Gerakan relatif mereka dapat digambarkan sebagai baik dekstral ke kanan atau sinistral ke kiri. Transform batas pertama kali digagas oleh ahli geofisika Kanada John Tuzo Wilson pada tahun 1965. Awalnya skeptis lempeng tektonik, Tuzo Wilson juga yang pertama mengusulkan teori hotspot gunung berapi. Selanjutnya, transformasi batasan di benua.
Transform batas adalah area di mana lempeng bumi bergerak melewati satu sama lain, menggosok sepanjang tepi. Mereka adalah bagaimanapun jauh lebih kompleks dari itu. Ada 3 jenis batas lempeng atau zona, masing-masing dilengkapi dengan berbagai jenis interaksi lempeng. Transform batas adalah salah satu contoh, yang lainnya adalah konvergen batas, atau di mana lempeng yang bertumbukan, dan divergen batas, atau di mana piring terpecah. Masing-masing dari ketiga jenis batas lempeng memiliki jenis tertentu sendiri kesalahan atau crack sepanjang yang gerak terjadi. Transformasi adalah strike slip kesalahan, tidak ada gerakan satu-satunya horizontal vertikal. Ubah batasan di lautan. Batas transform atas atau sesar ubahan bentuk atau transfer fault sesar transform adalah batas antar lempeng yang terbentuk jika dua buah lempeng tektonik saling berpapasan dan bergesekan secara horizontal satu sama lain dengan arah menyamping dan berlawanan. Zona rekahan yang membentuk batas lempeng transform dikenal sebagai sesar transform. Pada batas transform, litosfer tidak tercipta atau dihancurkan. Batas lempeng ini terbentuk di sepanjang zona pemekaran samudra. Umumnya terbentuk di dasar laut, tetapi juga ada yang di daratan, di kerak samudra dan kerak benua. Fenomena yang muncul di batas ini antara lain sesar dan pegunungan barisan. Gerakan ini sejajar dan tidak tegak lurus serta relatif ke sisi kiri dan kanan, di mana menghasilkan sesar mendatar jenis strike slip fault. Bantuan yang melapisi batas akan hancur saat lempeng bergesekan, menciptakan lembah sesar linear atau ngarai bawah laut. Selanjutnya, proses margin plate convergen. Dalam tektonika lempeng, batas konvergen atau batas lempeng destruktif atau karena subduksi adalah batas yang terjadi jika dua lempeng saling bertumbukan, baik lempeng benua dengan lempeng benua atau lempeng samudra, di mana gaya yang bekerja pada gerak ini adalah gaya kompresional. Tabrakan lempeng tektonik dapat menghasilkan gempa bumi, gunung berapi, pembentukan gunung, dan peristiwa geologi lainnya. Saat dua lempeng bertumbukan satu sama lain, zona subduksi atau tumbukan benua tersebut. Hasilnya tergantung kepada sifat lempeng yang saling bertumbukan. Di zona subduksi, lempeng yang bersubduksi yang biasanya merupakan lempeng samudra bergerak di atas lempeng lain, yang bisa bersifat samudra maupun benua. Sementara itu dalam tumbukan antara dua lempeng benua, pegunungan besar seperti Himalaya terbentuk. Variasi antara berbagai jenis konvergen. Yang pertama, subduksi. Pergerakan konvergen di antara lempeng benua dengan lempeng samudra, di mana lempeng samudra akan menunjam ke bawah lempeng benua karena massa jenis lempeng benua lebih ringan dibandingkan dari lempeng samudra. Kedua, obduksi. Pergerakan konvergen di antara kerak benua dengan samudra. Perubahan ini terjadi karena perubahan dari batas lempeng divergen menjadi konvergen, yang kemudian penunjaman tersebut membawa kerak benua berbenturan dengan kerak samudra. Ketiga, kolisi. Pergerakan konvergen di antara lempeng benua dengan lempeng benua. Kedua lempeng tersebut memiliki massa jenis yang sama sehingga perbentukan pegunungan lipatan yang sangat tinggi, contohnya pegunungan Himalaya. Terakhir, kesimpulan. Prinsip utama dari teori tektonik lempeng adalah bahwa bumi ini tersusun oleh lempeng-lempeng yang bergerak. Suatu lempeng dapat berubah kerak samudra, kerak benua, atau gabungan dari kedua kerak tersebut. Pergerakan lempeng tektonik bisa terjadi karena kepadatan relatif litosfer samudra dan karakter astenosfer yang relatif lemah. Pelepasan panas dari mantel telah diadaptasi sebagai sumber asli dari energi yang menggerakkan lempeng tektonik. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.